warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pengadilan Negeri Tangerang Selatan tata tertib dalam persidangan. 1. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. 2. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan. 3. Setiap pengunjung dilarang merokok, makan, dan minum di ruang sidang. 4. Pengunjung dilarang membuat kegiatan di dalam ruang sidang. 5. Pengunjung tidak diperkenankan menerima dan menghubungi menggunakan handphone selama persidangan. 6. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan persidangan. 7. Dilarang keluar masuk saat persidangan. 8. Pengambilan foto, gambar, dan video di ruang sidang atas seizin majelis hakim. 9. Siapapun yang di sidang pengadilan tidak bersikap sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah dapat peringatan dari hakim kedua, sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. 10. Dalam pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksudkan ayat 3, bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntut terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang pengadilan dengan nomor perkara 1876-PID-B-2025 PN Tangerang Selatan dengan nama terdakwa Ali Hifni Solihin, Muhammad Irsyad, Garbiani Meiza, dan Faras Handayani pada hari Rabu tanggal 26 November 2025. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat umum memasuki ruang sidang. Para berdiri, majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Sidang perkara nomor 214-PK-2025 dinyatakan dibuka. Agenda pada siang hari ini adalah pembacaan dakwaan. Pada jaksa penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah siap, majelis. Kalau begitu, jaksa penuntut umum silakan menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Kami sehat dan kami siap. Saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan pasal 338 KUHP sehingga menyebabkan matinya orang lain pasal 351 ayat 3 KUHP dan tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain. Apakah saudara membawa penasihat hukum? Ya, benar. Apakah saudara membawa surat kuasa lanjut dan apakah saudara membawa surat khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, saya siap membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Siap, sudah. Baiklah, silakan dibacakan saudara penuntut. Pasal 216 ayat 3 KUHP nomor perkara 1876 garis miring PID titik B garis miring 2025 PN Tangerang Selatan. Terdakwa bernama Ali Hifni Solihin, Muhammad Irsyad, Garbiani Meiza, dan Faras Handayani pada hari Rabu tanggal 26 November 2025. Hubungan kakak beradik di mana sang kakak merasa iri karena adik memperoleh bagian warisan yang lebih besar. Keirian itu membuat kakak merencanakan cara untuk mengambil dokumen warisan milik adik tanpa diketahui. Dokumen tersebut disimpan di luar kamar, tepatnya di dalam sebuah lemari keluarga. Kakak kemudian menyewa seorang untuk mengambil dokumen tersebut pada malam hari agar keberadaannya tidak dicurigai. Namun, saat orang bayar itu berusaha mengambil dokumen, sang adik mengetahui keberadaannya dan memergoki aksinya. Karena khawatir rencana kakaknya terbongkar, orang bayaran tersebut melakukan tindakan kekerasan terhadap adik. Adik pun menjadi korban.
kejadian tersebut. Sementara kakak berupaya menutupi jejak dengan membuat peristiwa itu tampak seperti hilangnya adik secara tiba-tiba untuk menyembunyikan bukti. Jasad adik kemudian ditinggalkan di sebuah lahan kosong. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan yang dibicarakan oleh jaksa penuntut? Ya, kami mengerti yang mulia. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut? Kami serahkan kepada penasihat hukum kami. Penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Tidak. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa. Kepada jaksa penuntut, apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi-saksinya? Dan apabila sudah siap, dipersilakan menunjukkan alat buktinya. Selanjutnya, apakah jaksa penuntut sudah siap untuk menghadirkan saksi-saksi di persidangan ini? Siap, majelis. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukumnya. Baik, selanjutnya ada seseorang saksi yang akan dihadirkan. Baik, silakan dihadirkan seorang saksinya. Baik, kepada saudara saksi, apakah saudara dalam kesehatan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Saya sehat dan siap. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Nama saudara, umur, kewarganegaraan, agama. Muhammad Hanif, 17 tahun, Indonesia, Islam. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia sumpah atau berjanji? Saya bersedia berjanji majelis. Kepada petugas rohaniawan agar mengambil tempat. Saudara silakan diri. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari sebenarnya. dari sebenarnya. Apakah saudara mengenal terdakwa? Saya mengenal terdakwa sebagai teman saya. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam hukuman pidana penjara selama 1 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti dengan baik? Saya mengerti dengan baik majelis. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 5 tahun. Apa saja yang Anda ketahui tentang terdakwa? Dia bekerja. Pelakunya adalah Dewi, salah satu saudara dari korban. Motif dan perencanaan. Beberapa hari lalu saya mendengar mereka sedang memperebutkan hak ahli waris. Masih saat kejadian, pelaku berperilaku mencurigakan di lokasi. Bukti nyata, pelaku memiliki akses penuh ke dalam rumah korban. Sehingga saya. Kenapa sih dia dapat warisannya lebih banyak dibandingkan kita? Sedangkan kan kita kakak yang pengeluarannya lebih banyak dibandingkan adik. Lagian kan dia juga masih kecil. Mana bisa dia ngatur keuangan sebanyak itu lagi?
Lo ada kepikiran gak sih kalau misalkan kita ngerebut harta warisan dia? Kepikiran sih, tapi emang lo yakin bakal berhasil? Terus caranya gimana? Gimana ya? Apa kita nyuruh orang aja kali ya buat ngerebut harta warisan dia? Mumpung gue ada kenalan nih. Emang kalau kayak gitu, yakin bakal berhasil? Emang lo gak kasihan sama dia? Gitu-gitu, dia juga ada kita kali, Gap. Ya ilah, lu gak mau harta warisan sebanyak itu? Udahlah, gak usah munafik. Ah, ya udahlah, ayo. Nanti malam temuin aja orangnya. Tapi gue telepon dulu, semisalnya dia bisa, ntar baru kita temuin, gimana? Oke deh, siap. Oke. Halo? Gue ada kerjaan nih buat lu. Lu kira-kira bisa nggak temuin gue nanti malam? Bisa, tentuin aja loh tadinya. Oke. Woi. Lo ada kerjaan apa buat kita berdua? Ada kerjaan buat nyuri harta warisan adik gua. Apaan tuh? Ntar malam, bisa gak? DP dulu. Bisa, nih aman. Oke, cabut ya kita. Oke. Tunggu nanti malam ya. Halo? Oke, gue TW nih. Nanti langsung masuk aja, terus cari kamar pertama. Di depan ada lemari, nanti obrak-abrik aja di selipan baju. Langsung masuk aja. Langsung aja. Hei, siapa itu? Ini enaknya kita apain ya? Kita bunuh aja kali ya? Boleh, seret aja keluar. Bunuhnya pakai apa nih? Tuh, sama kita aja, Chan. Oh ini. Ras, nyalain lampu Ras. Kayak, udah boleh situasi dulu. Aman. Seret aja pintunya. Seret keluar. Sekarang. Ini gue buka ya. Jangan ada di luar. Udah langsung aja seret. Cepat. Darahnya cuma ya? Keren. Cukupnya untuk keterangan saksi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami mohon kepada majelis yang mengadili perkara agar keringanan terdakwa dari dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum mau seumur hidup atau penjara sementara selama 20 tahun. Baik, sidang kasus hari ini Jumat 5 Desember 2025 di Pengadilan Tangerang Selatan berakhir dengan terdakwa dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Baik, perkara kali ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.